Dia sudah melakukan kezaliman demi kezaliman, kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya pacarannya saja sudah merupakan kemaksiatan. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan memukul. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters, alhamdulillah kembali kita berjumpa di obrolan ringan yang penuh ilmu dan faedah menarik yang asyik bersama guru kita di dalam Drabanian Stars. Masya Allah. Alhamdulillah, dan kita bersyukur sekali bisa kembali berjumpa guru kita, dan kali ini bersama guru kita Al-Ustadz Hamdi Al-Bakir Asyaf, hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, Gimana? terima Antum kasih banyak sehat? Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Kalian sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa berjumpa di program rutin kita di Drabanian Stars. Kita akan membahas fenomena seputar permasalahan kita sehari-hari, dibahas bersama guru-guru kita. Kita akan banyak mendapatkan faedah dan juga solusi dari Quran dan Sunnah insyaallah ta'ala, dan semoga jadi sebuah jalan kebaikan buat kita semua insyaallah ta'ala. Dan juga selain itu terbuka kesempatan buat kamu semua seperti biasa di akhir sesi kita akan mereview produk ya. Produk usaha, baik Produk itu usaha, produk jasa. jasa juga bisa insyaallah. Jadi silakan langsung saja mengirimkan info produknya ya. Silakan Betul. DM langsung ke admin di Instagram. Betul. Dan juga bisa nanti diberikan link Google Form untuk diisi tentang info produknya, dan program ini free kan ya? Ya. Betul sekali, insyaallah. Dan tapi juga terbuka peluang kesempatan buat kamu semua bagi yang akan mensupport kegiatan operasional dakwah Drabanian, silakan sekali bisa langsung cek di rekening donasinya. Masya Allah. Baik. Kak Reda, Yes. kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema nih, Masya Allah, terkait menarik sih. Mungkin beda istilah kata aja ya. Abusive relationship. Masya Allah. Bahasa gampangnya apa sih? Betul. Jadi fenomena hubungan yang di dalamnya terjadi kekerasan ya. Kekerasan dengan berbagai macam penyebab dan juga tujuan. Iya. Ada yang tujuannya itu untuk menguatkan posisi kita nih sebagai pemegang aturan, tapi jadinya malah kekerasan itu. Iya, karena jadi terlalu terlalu ekstrim dong. Betul sekali, betul sekali. Tetapi juga di satu sisi bagaimana ada pihak yang merasa terzolimi, pihak perempuan, satu sisi merasa terzolimi tapi juga tidak ada daya. Bagaimana? Karena merasa sangat membutuhkan terhadap pasangannya. Begitu. Tetapi nanti setelah ini kita akan coba menyimak, Ustadz. Ini mungkin bahasa yang bisa kita pahaminya adalah KDRT. KDRT, gampang. Kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi yang lebih mirisnya lagi Kak Reda adalah abusive relationship ini terjadi di hubungan pacaran belum nikah, Ustaz. Itu kan miris banget ya. Sah belum, dia bukan siapa-siapanya kita, dizolimi, gak mau putus, tapi curhat kemana-mana, kan repot gitu ya. Bucin ya? Bucin kenapa bahas ini related dengan tema kita yang sebelumnya kita bahas ya, masalah bucin, budak cinta, dan juga toxic relationship ya. Bagaimana banyak sekali hal-hal yang menjadi sebuah racun untuk diri kita ya. Iya. Masya Allah. Dalam rumah tangga aja KDRT Nggak boleh banget, apalagi lagi bukan siapa-siapa nih Ustadz Hamdi, mohon izin waktunya kita akan coba angkat beberapa fakta Kang Reda. Oke, ada ya? Ada sekali, Masya Allah. Kita akan lihat bagaimana kondisi jumlah korban KDRT selama pandemi Corona COVID ini meningkat ya, Masya Allah Ustadz. Mungkin juga masih related dengan tema kita pernah kita bahas di burnout ya. Bagaimana efek pandemi, masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, atau bahkan nggak punya pekerjaan, itu ternyata masuk juga ke rumah tangga. Masuk juga ke rumah tangga, berimbas Ustaz. Kemudian ada berita berikutnya, imbas dari COVID, 30% perempuan terkena PHK, pekerja perempuan, dan KDRT meningkat hingga 80%. Masya Allah. Dan ini mirisnya adalah, ini angka yang melapor. Karena pihak Komnas itu perempuan meyakini masih banyak yang nggak melapor sebetulnya. Yang melapornya banyaknya pihak istri. Iya, betul. Ada pihak suami? Pihak suami, nah itu ada yang menarik juga. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini meningkat, dan juga korbannya bukan hanya istri,
Ada Ya, juga Ustaz, Suami. suami jadi korban. Korban dari istri. dari istrinya. Anjir. Mungkin nanti kita akan bahas, kok bisa jadi seperti ini gitu ya. Bercanda lagi begini-gini doang kali. Ya Allah, lebam, Gitu. coy, lebam asli, masya Allah. Lebam. Iya Lebam, lebam. Ustaz. Jadi bagaimana ya tadi ya melampiaskan emosi pada suaminya diem aja lagi. Tapi ntar kita akan bahas. Oke. Dan juga bagaimana, nah Ustaz, yang paling bisa kita bahas adalah pandemi ini memicu kekerasan dalam berpacaran. Kekerasan dalam berpacaran, Allah musta'an. Nah, ini Aduh, miris banget Kak mau Reda. dibahas tapi gimana gitu. Iya, masya Allah. Tetapi adalah ya meningkat, Ya. meningkat. Ya hal-hal seperti ini yang mungkin terjadi saat yang menariknya adalah tadi dia tempat viral curhat di medsos dan sebagainya itu kan pacaran saat tapi ya Allah Iya. dia Oh iya. dia tahu laki-lakinya nggak benar melakukan kekerasan tapi ya dia nggak mau putus juga. Dan dibikin TikToknya. Betul, curhat di medsos Allah musta'an. Dan itu kemudian juga tadi yang sempat dibahas adalah sempat viral bahwa kekerasannya terjadi juga terhadap suami ya dan sebagainya. Tetapi intinya adalah Ustaz, ini kan fenomena yang terjadi di lapangan. Tentunya kan ada yang salah nih, nampaknya di luar fitrah yang sesungguhnya gitu Ustaz ya. Mungkin kita akan coba kita bahas yang kayak ya. Iya, kayak misalkan tadi data-data KDRT Ustaz, yang dilaporkan suami ataupun istrinya karena kasus KDRT. Sebenarnya secara fitrah kita kalau mau ngomong KDRT juga orang tahu ya, ini nggak boleh. Tapi kita butuh yang landasan Islamnya tuh. KDRT dalam Islam itu apa sih dalilnya, apa sih pandangan dalam Islam tersebut KDRT. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tidak ada kekerasan di dalam Islam terkait rumah tangga. Allah. Nggak ada sama sekali. Bahkan sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Ya tentu yang dianjurkan di dalam Islam adalah bahwa suami berbuat baik, berbuat lembut, ya santun kepada istrinya. Bagaimana istri juga demikian. Jadi sama sekali KDRT itu tidak dilegalkan dalam Islam. Terkadang ada yang salah kaprah juga nih Kang. Jadi yang salah kaprah ketika mendapatkan dalil, ketika istrinya melakukan kesalahan dalam perkara agama, nusus atau segala macam, dapat dalil boleh dipukul. Oh, iya. Ini jadi salah Iya, kaprah, itu boleh tuh. boleh Ada dipukul. dalilnya. Ya. Ini kan bukan KDRT, dibolehin sama agama. Cave. Betul. Ini betul, tapi cara memahaminya salah. Nah, Jadi memang di dalam Islam ini ada anjuran untuk memukul istri. Ya. Tapi coba kita analisa ya, seperti apa Islam memandang suami yang memukul istrinya. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan wanita-wanita ya yang melakukan nusyuz, istri-istri yang melakukan nusyuz itu artinya adalah durhaka kepada suaminya. Kata Allah, jika kalian mendapatkan istri kalian seperti itu, yang melakukan nusyuz, durhaka, maka kata Allah, fa'idhuhunna, wahjuruhunna fil madhaji'i, wadribuhun. Kata Allah yang pertama, nasihati mereka. Yang kedua, tinggalkan mereka di ranjang, pisah ranjang. Kemudian yang ketiga, pukullah mereka. Ini catatan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menganjurkan memukul istri, itu adalah anjuran untuk tahapan yang terakhir. Oke. Setelah 2 tahapan pertama. Nasihat. Pertama nasihat, dan yang kedua meninggalkan istri di ranjang. Ya, jadi sekarang kalau kemudian ada istri yang durhaka sama suaminya, gak mau nurut sama suaminya, ya dia membangkang dan lain sebagainya, maka kita gak boleh langsung pukul. Ini catatan pertama. Gak boleh langsung pukul. Yang harus dilakukan apa? Nasihati terlebih dahulu. Ya, bicarakan baik-baik. Ya, dari hati ke hati. Gak boleh pakai tangan sama sekali. Sudah dinasehati. Ya, beberapa hari dicoba dinasehati. Kemudian dia masih juga belum berubah. Maka berlanjut ke tahapan berikutnya. Itu apa? Meninggalkan istri di ranjang. Jadi si suami ini ya tidak mendatangi istrinya. Sebagai bentuk didikan untuk istrinya. Supaya si istrinya ini paham bahwa suaminya sedang marah. Dihajar gitu. Dihajar. Yep. Jangan salah ya, nanti orang dengernya hajar ya. Hajar.
Hajar ya, hajar itu boikot ya, maksudnya meninggalkan. Jangan salah paham. Baik, Salah lagi. setelah ditinggalkan, kalau dia belum berubah juga, baru kata Allah Subhanahu wa taala wadribuhun, maka pukullah mereka. Penjabaran mereka. pukulnya gimana Ustaz? Nah, ini catatan yang kedua. Oke. Apa maksud pukul di ayat ini? Apa maksud pukul di ayat ini? Antum tahu? Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah seorang sahabat ahli tafsir. Kata beliau, maksud pukul di ayat ini adalah memukulnya dengan siwak atau yang semisalnya. Allah. Tahu siwak ya? Siwaknya Iya, ya segede gini ya. Siwak segede gini. Bukan pohon siwak yang Bukan gede pohon apa lain siwaknya, ya. bukan. Atau nggak Siwak. dikumpulin jadi gede banget jadi dikumpulin. Iya dikumpulin. Oh, Terus timbuk ya. Ini siwak nih siwak. Ini yang benar-benar siwak. Siwak, bayangkan. Allah Jadi Akbar. Ibnu Abbas menafsirkannya dengan siwak. Kenapa? Karena pukulan di dalam Islam itu pukulan yang mendidik, bukan yang menyakitkan. Wow. Ya, ini satu hal yang penting untuk digarisbawahi. Pukulan kepada istri itu pukulan yang mendidik, bukan yang menyakitkan. Sehingga kalau ada suami yang marah, kemudian memukul istrinya, bisa dipastikan itu pukulan yang dilarang. Karena itu pukulan yang berdasarkan hawa nafsu. Ketika dia marah, emosi. Bukan ketika dia sedang mau mendidik istrinya. Paham ya? Dan ada gak sih orang yang begitu? Banyak Ustaz, Ustaz. ya Allah. Ya itu banyak laporan makanya. Gitu ya? Bekas di muka. Allah musta'an. Merah bekas tamparan di pipi. Iya, mending tampar doang bu, nonjok sama bini. Betul. Allah Ustaz. Sebagian ulama bilang bukan siwak tapi sapu tangan. Ingat, sapu tangan bukan sapunya ya. Tapi sapu tangan. Jadi betul-betul kalau kita lihat anjuran pukul di dalam Islam itu ternyata kalau kita perhatikan gitu, ternyata itu maksudnya bukan pukul yang dilakukan oleh kebanyakan orang gitu. Ya. Bahkan kalau kita mau perhatikan lagi, ini nggak mungkin masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, betul nggak sih? Betul. Kalau cuma betul. pakai siwak dan yang lainnya. Masya Allah. Makanya anak teringat kisah dari Syekh Sulaiman Rohaili bahwa di Saudi Arabia beliau cerita ya ada seorang wanita datang ke pengadilan mengeluhkan bahwa suaminya itu memukul si istri ini. Ketika ditanya dipukulnya pakai apa? Kata si istri dipukulnya pakai siwak. Ya Allah. Ya ngapain ngadu. Jadi Pakai di siwak, sini bener-bener pakai siwak. Jadi di sini pelajarannya adalah bahwa si istri ini betul-betul merasakan marahnya suami. Oh iya. Padahal cuma pakai siwak. Berarti sebelumnya jarang marah sebetulnya suaminya ya, Zat? Gimana? Jarang marah, terus sekalinya marah Betul. bebekas banget gitu kan. Betul. Masya Allah. Dan ini yang dibutuhkan oleh para suami. Jangan terus-terus marah. Tiap Marah- hari marah. marahnya Akhirnya marahnya tuh bebal. gak ada nilainya gitu loh. Jadi kebal, Zat. Iya gak ada nilainya akhirnya di Akhirnya hadapan perang istri. marah. Perang. Dan itu sekali lagi penjelasan tentang memukul di dalam Islam. Itu catatan yang kedua ya. Tadi jadi yang pertama itu bahwa itu tahapan yang terakhir. Ya. Kemudian yang kedua memukulnya itu memukul yang mendidik dan bukan yang menyakiti. Makanya sebagian ulama lain mengatakan pukulannya itu nggak boleh membekas. Allah Akbar. Itu persyaratannya. Dan juga nggak boleh di tempat-tempat yang sensitif atau berbahaya. Jadi kalaupun mau mukul ya pukul pakai siwak, itu pun mungkin di tangan, ya di lengan. Pokoknya tempat-tempat yang nggak berbahaya sama sekali. Dan gak ada bekas. Nggak ada bekas. Berarti Ya Allah. gitu aja Ustaz. Ya Allah. Maksudnya itu cuma menunjukkan bahwa si suami Marah. sedang marah gitu loh. Itu subhanallah, maksudnya nggak ada KDRT sama sekali. Dan catatan yang ketiga yang penting juga adalah kata Nabi SAW tentang suami yang suka memukul. Ini kita katakan yang memukul dengan cara yang benar ya, yang pakai siwak dan seterusnya. Kata Nabi, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka bukan suami baik-baik di antara kalian. Wow. Padahal udah sesuai dalil marahnya. Udah sesuai dalil, tapi kalau Sering. kalau dia memakai metode memukul, itu bukan suami yang baik. Jadi suami yang baik, suami yang muslim, mukmin, dia mengikuti cara Nabi dalam berumah tangga, dia nggak akan memukul sama sekali. Nggak akan memukul sama sekali. Jadi yang dia tempuh itu nasihat, yang dia tempuh itu tadi ya meninggalkan istri. Sampai situ saja. Sampai situ saja, nggak sampai memukul. Nggak diambil yang tahap ketiga. Nggak diambil tahap yang ketiga. Ajib. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seumur hidupnya memukul dengan tangannya. La khadiman wala mar'atan, tidak pernah memukul istri atau memukul pelayan, nggak pernah dipukul sama sekali. Masya Allah.
Lihat padahal ada anjurannya kan tadi. Yang Betul. sesuai dalil tuh ada Betul, gitu kan. betul. Tapi Nabi tidak Tidak melakukannya. mengambil itu. Tidak melakukannya. Kemudian kata Aisyah di akhir hadisnya, illa ingkana yujahidu fisabilillah. Kecuali ketika Nabi SAW berjihad. Baru beliau memukul. Oh, Iya, iya, iya. Jadi ini pesan untuk para lelaki, para suami ya. Kalau mau mukul, jangan mukul istri. Kayak Perang Rasulullah sana. perang melawan musuh-musuh Allah, ya kan. Masya Dalam Allah. medan perang dia memukul Mukul. musuhnya. Itu benar. Jati Zan ya. Lelaki sejati. Dan yang lebih parah lagi terkadang ini suami-suami yang suka mukul. Dia kalau di hadapan teman-temannya, Ya Allah. Oh, bager pisan. Baik banget. bager pisan. Iya. Gitu. Iya. Ketika masuk rumah, luar biasa jadi singa dia. Masya Allah. Ya kalau mau jadi singa di hadapan laki-laki. Masa di hadapan perempuan berani? Ya kan? Jadi ya seperti ini. Bagaimana Islam memandang pukulan. Masya Allah, Masya Allah. Ini jelas banget sih tadi. Dan juga Anas teringat saat memukul atau memberikan bekas di wajah binatang aja nggak boleh Ustaz ya. Betul. Apalagi betul. ini Allah tonjokkan Ustaz Betul. ke muka perempuan. Dan Allah itu Ustaz. banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada hewan. Makanya kan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, asyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing kalau engkau merahmatinya, memberikan kasih sayang kepadanya, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Allahu Akbar. Itu balasan kalau kita menyayangi kambing, Binatang saja, ya kan? ya Apalagi Allah. kalau kemudian itu adalah istri, Allahu Akbar. keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Dan juga terakhir tadi masalah pukulan juga termasuk ke anak juga Ustaz ya. Bagaimana kalau anak nggak sholat umur sekian, itu pukulan istirahat juga Ustaz ya? Betul. Yang nggak mau sholat yang umur Jadi 10 jangan tahun langsung boleh. ambil letter luck, mukul boleh nih. Disuruh gitu. sholat aja diajarin sholat yang belum. Betul. Udah Iya. dipukul Baik aja. Ustaz, Masya Allah. Dan ini Ustaz, yang tadi sempat juga kita bahas sempat di data dan fakta yang muncul adalah bagaimana jika sebaliknya nih yang melakukan KDRT adalah Istri ke- istri terhadap suami nih Ustaz. Ini Ana nggak tahu ya, ini apakah musibah atau lelucon ya. Allah musta'an. Ini Jadi, fakta ya Masya Allah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Lelaki itu pemimpin bagi wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pimpinan bagi istrinya. Sehingga jangankan dipukul ya. Mengeraskan suara saja atau membangkang saja itu satu hal yang nggak boleh dilakukan oleh istri. Apalagi kalau kemudian memukul. Maka ini musibah besar ya bagi satu keluarga ketika istri berani untuk memukul suaminya. Dan Islam sering sekali menyebutkan anjuran-anjuran untuk istri supaya berbakti kepada suaminya, supaya menghormati suaminya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, sungguh aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Masya Allah. Karena betapa besarnya hak suami Hak suami. yang harus dipenuhi oleh istrinya. Ya, sehingga antum bisa bayangkan, di sini Nabi SAW mau memberitahukan kepada wanita betapa besarnya hak suami, penghormatan yang harus diberikan oleh istri kepada suami, sampai Nabi berandai kalau dibolehkan diperintahkan untuk sujud. Bagaimana kalau kemudian ini dipukul? Nah, maka ini sangat terlewat batas. Dan juga wallahu a'lam ya, dari satu sisi memang ini adalah murni kesalahan istri, Betul. durhaka dari istri. Tapi kita perlu bertanya juga sebetulnya Kritisi ya, untuk Ustaz ya. para korban ini, apakah mereka mendidik istrinya untuk taat kepada mereka atau tidak? Iya. Ini penting juga untuk diingatkan gitu loh untuk para suami, ya, didik istri kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengomentari ayat ini dengan mengatakan maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Nah, ini si suami ini sudah mengajarkan ilmu dan adab kepada istrinya atau belum? Ya, ini perlu diingatkan kepada para suami. Tapi dalam kondisi sudah begitu ya, biasanya tuh mungkin karena sang istrinya perekonomiannya lebih tinggi ya dari
suami. Ya kadang-kadang saya jadi ngelihat bagaimana fitrah Islam Ustaz ya. Tadi Ustaz menyampaikan tentang pentingnya qawamah ya, bahwa laki-laki itu mimpin gitu. Mhm. Termasuk juga Betul. masalah nafkah kan Ustaz ya. Jelas, jelas. Karena bisa jadi awal saat kan fitrahnya laki-laki yang ngasih nafkah nih. Saat Betul. mulai istri punya nafkah sendiri Iya, mulai deh iya. ada masalah. Apalagi nafkah istri lebih dari suami, udah deh. Jangankan Iya. lebih, jangan-jangan si suaminya udah Tapi PHK. ya Istrinya udah makin Iya, jadi iya, melihat iya. bagaimana Islam tuh ya Allah segitu detailnya pantesan diatur dalam Islam Ustaz ya. Betul. Dan juga kita bicara tentang nafkah ya. Hah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks qawamah Oh. tadi ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pimpinan wanita bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki jadi pemimpin karena itu yang diberikan oleh Allah. Jadi laki-laki ini tipikalnya itu memimpin, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena nafkah yang mereka berikan kepada istri mereka. Makanya para ulama mengatakan kalau kemudian nafkahnya ini hilang, maka kepemimpinannya itu akan pincang. Oke. Ya, jadi ini perlu betul apa yang antum sebutkan tadi. Masya Allah, Masya Ya. Allah, kata nafkahnya berapa aja? Masya Allah. Apalagi dalam saat pandemi seperti ini ya, para istri ya seharusnya mereka bersabar juga. Ya, tatkala suaminya ini udah berusaha untuk bekerja, kemudian dia mungkin kehilangan pekerjaannya, ya maka sabar, ya sabar. Dan ini bukan berarti kemudian si suami bermalas-malasan ya. Ya. Suami tetap, intinya adalah bahwa mencari nafkah itu merupakan kewajiban ya suami, dan dengan itu dia akan menjadi pemimpin yang utuh di dalam rumah tangga. Masya Allah, semoga jadi semangat buat kita nih ya, para laki-laki, para suami untuk terus semangat mencari nafkah, dan buat para istri bersabar nih, support terus para istrinya ya. Masya Allah. Baik Ustaz, tadi setelah kita membahas tentang bagaimana dalam rumah tangga Ustaz ya, yang halal dalam ikatan. Nah ini yang miris Ustaz, bagaimana tentang ini tadi kekerasan dalam pacaran Ustaz, istilahnya sang KDP, Masya Allah. Kekerasan pada pacaran. Jadi itu tadi halal bukan, suami bukan, terjadi kekerasan gitu kan. Tetapi tetap mesti dipertahankan gitu Ustaz. Karena saking bucinnya, saking nggak jadi budak cinta seperti ini gitu loh. Nah bagaimana, bahkan mohon maaf Ustaz, terjadi sampai pemukulan, cedera berat, kritis, bahkan Pembunuhan beberapa juga kasus ada, Pak. pembunuhan dan pemerkosaan terjadi La loh dalam haula hal wala ini. quwwata illa billah. Ustaz mohon nasihat ya Ustaz terkait hal ini. Ya. Allahul musta'an. Pertama-tama mungkin pemirsa sekalian harus nonton episode yang tentang itu ya. Iya betul sekali. Yang sebelum yang sudah Tentang bucin, di-share. Masya Allah. Tapi secara umum, inilah pacaran. Membuka banyak pintu keburukan. Allah musta'an. Sebabnya adalah pacaran. Pacaran ini apa? Ikatan yang seharusnya tidak terikat. Seorang ketika dia pacaran kemudian dia merasa bahwa dia memiliki menguasai si perempuan ini, pasangannya, memiliki hak untuk melakukan ini, melakukan itu. Maka yang pertama kali ya, yang ana nasihati untuk para wanita khususnya yang mengalami hal ini, yang pertama kali adalah tinggalkan pria tersebut. Tinggalkan. Dia sudah melakukan kezaliman demi kezaliman, kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya pacarannya saja sudah merupakan kemaksiatan. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan memukul, menzalimi tadi disebutkan sampai na'udzubillah, memperkosa dan seterusnya. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Dan ini juga pesan untuk para ayah. Kemana antum? Antum ini kemana? Kok anak perempuan ini dibawa sama laki-laki dibiarkan? Dan wallahu alam ya, mungkin si perempuan ini, dia dalam kehidupannya nggak memiliki sosok ayah mungkin. Karena ayah yang tidak mendidik anaknya ya. Maka untuk para ayah, jaga anak-anak perempuan kalian. Jangan sampai terjatuh dalam lubang kemaksiatan yang besar ini. Gitu. Jadi harus ditinggalkan, harus diputuskan. Ya, jangan sampai berhubungan lagi dengan laki-laki seperti ini. Dan jangan lupa, perbanyak amal soleh. Bertaubat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan adalah jalan keluar dari segala masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Allah. Pacaran yang udah tahajud belum, itu aja nggak boleh saat ya. Ya salam. Ukhti sudah bangun ya Allah. Tapi menariknya tadi mukul dalam rumah tangga aja haram saja. Betul, kekerasan. itu ini juga kekerasan di dalam
Hal yang haram lagi pacaran. Keharaman dalam Betul. keharaman gimana Ustaz? Betul. Keharaman keharaman di atas keharaman dan Iya. kezaliman di atas kezaliman. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Gak bisa sekarang subhanallah tadi lihat tentang masalah memukul antara suami istri aja persyaratannya banyak, Banyak banget. ya cara memahaminya banyak, dalilnya seperti ini seperti itu. Ini malah baru pacaran udah berani mukul, Allah musta'an. ya kan? Dan gak mau ditinggalin perempuannya, Iya. gak mau ninggalin laki kayak Allah begitu. terlalu Subhanallah. cinta. Allah musta'an. Dan khawatirnya adalah kita ya Allah ya tadi karena mungkin sudah terjadi perzinahan wallahu alam sehingga ada ikatan yang aduh gitu ya. Begini ya, Sebuah ngeri banget. kecintaan kepada Allah itu pasti mengalahkan seluruh kecintaan. Oh. Kalau si wanita ini mau bertobat, dia akan mudah menjauhi laki-laki ini. Dengan sangat mudah, dia pasti akan mampu untuk menjauhi laki-laki ini. Kadang sebagaimana yang antum sebutkan tadi, dia udah terlalu cinta sehingga nggak mau ninggalin, nggak, sangat mudah. Ya, syaratnya apa? Besarkan kecintaan kita kepada Allah. Pasti yang haram, yang mendatangkan kemurkaan bagi Allah, itu akan mudah untuk ditinggalkan. Allah. Atau sang wanita ini mungkin dia karena terkena efek KDRT dalam rumah tangga si ibunya atau melihat ayah Itu dan tadi, ibunya, ya kan? Saya sampaikan tadi, mungkin kehilangan sosok ayah. Iya, dan kehilangan sosok sebagainya. ayah, kehilangan sosok yang bisa menjaga. Iya, jadi jadi- dia mencari-cari Jadi broken home gitu. broken ya. home, atau nanti dia orang tuanya, si bapaknya suka melecehkan atau melakukan kekerasan terhadap anaknya. Akhirnya jadi merasa dia mencari sosok Betul. broken home. Masya Allah. Betul. Tapi nampaknya Memang pembahasan tentang broken home ini penting sebetulnya untuk Masya kita Allah. bahas. Masya Allah. Ya, sangat penting untuk kita bahas karena banyak juga ternyata di luaran sana orang-orang yang mengalami hal seperti ini Betul. dan mereka butuh solusi. Kita ambil sisi anaknya berarti ya. Betul ya. Betul. Berarti kita akan bahas. Baik Ustaz, mudah-mudahan kita Episode- kesempatan Iya, kita nggak bahas bisa ini. dibahas sekarang. Iya, ya. sudah hampir setengah jam juga ya. Iya, bakal terlalu panjang ya kalau Betul. kita bahas. Insya Allah kita bahas nanti di Baik. episode-episode Nah, yang lain insya Allah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan ada Ustadz Muhammad Syar'i nanti. Amin, Nah. amin. Insyaallah. Kita bahas bareng deh insyaallah. Masya Allah. Insya Allah. Bismillah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah atas Barakallahu waktunya. fikum. Demikian ikhwan wa akhwat brother sekalian, inilah Iya. sebuah solusi dari abusive relationship. Bahwasanya hubungan yang sejati adalah hubungan di atas ketaatan saja. Tadi Ustaz menyampaikan bagaimana rambu-rambunya, bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga sehingga Iya. kita harus cari solusinya kembali ke Islam ya. Masya Allah. Dan bagi para suami yang sudah berkeluarga ya, pilihan mudah-mudahan bisa sampai pilihan kedua aja Ustaz ya. Jangan sampai ada pemukulan gitu Ustaz Betul. ya. Betul. Insya Allah. Dan juga afwan anak ingetin ya bahwa di antara solusi dalam Islam adalah perceraian. Oke. Perceraian itu bukan sesuatu yang terlarang. Jadi kalau memang setiap hari dipukul istrinya, ya Allah selesaikan Ustaz. sudah. Minta khulu. Istrinya minta diceraikan atau suaminya menceraikan Nah, istrinya. Ya supaya selesai perkara kekerasan ini. Tidak terjadi kezuliman demi kezuliman lagi saat ya. Betul, Dan itu betul. sebuah solusi yang memang ada syariatnya ya. Betul. Kalau memang itu dibutuhkan maka lakukan. Gak ada masalah sama sekali. Masya Allah. Masya Allah, menarik sekali apa yang kita bahas lagi, tapi kita apa adanya terbatas oleh waktu. Kita akan bahas di episode yang akan datang ya. Insya Allah ya. ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita Menarik, semua. Terima kasih banyak brother sekalian atas atensinya telah mengikuti Rabbani Talk ini, Masya Allah. Dan tentunya semoga Allah mudahkan kita bisa kembali berjumpa di episode yang akan datang, Masya Allah. Dan tentunya Kak Reda, kita berterima kasih banyak Ya. kepada produk yang telah mensupport kegiatan kita. Ada dari Kids and Us, Masya Allah. Ada produk kan. Ih, Kak Reda, ini lucu, pakai Masya Allah. topi, Masya Allah. Kayak kerudung. Ini ada strawberry latte. Hmm. Ini strawberry milk dengan fresh homemade strawberry jam nih, Masya Allah. Ini Homemade segar ya? banget. Berarti Homemade banget. Halal Strawberry bahan-bahan jamnya pilihan. juga bikin Ya, sendiri. fresh strawberry Masya Allah. diproses sendiri insya Allah. Masya Allah. Kemudian juga lihat ya, kemasannya menarik. Ada kemasan 1 liter, 500 mili dan juga 250 mili. Ini seger Seger banget, banget. fresh Melihatnya banget udah dari seger. Kids and Us. Masya Allah. Banyak selera. Kemudian apa ini? juga ada spaghetti bechamel. Masya Allah. Apa Ini tuh, Bang? spaghetti panggang dengan luluran saus bechamelnya. Masya Allah. Ada cheese. Ada ini semacam spaghetti bolognese sampai disiram saus lagi. Ajib. Masya Allah. Ini Masya dari Allah. tampilan sudah sangat menggoda nih. Masya Allah. Kita akan sikat sesaat lagi. Insya Allah. Panasin dulu. Bismillah. Baik, kita akan dulu. Silakan teman sekalian untuk dikepoin Instagramnya di Kids and Us. Silakan bisa DM atau via WhatsApp. Dan ini biasanya pre-order ya. Jadi Ini N-nya N begitu apa iya, N-A-N-D? Kids and Us ya, AND. Tapi kalau di apa namanya di Logonya Instagramnya, nggak betul. Insya Allah baik. Dan ini dibuat segar
PO dulu, dipesan baru kemudian minimal H-1 besok baru kemudian diantar. Jadi dipastikan diterima dalam keadaan fresh. Masya Allah, semoga memudahkan. Silakan ke poin dan order aja di Kitch and Us. Dan terima kasih kepada Ya. Everman yang telah memberikan pakaian kita hari ini. Betul sekali, Masya Allah, Masya Allah. pakaian kita kali ini, Masya Masya Allah, dan Kang Reda seterusnya ya, karena kontraknya masih panjang kayaknya. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Masya Allah. Official Man. Terima kasih banyak ya, Iya. Everman. Ini nyaman banget. Ada Kemco yang kita pakai, Betul. yang Ustadz pakai ada Kurta. Kurta, Hmm. Masya Allah, dan banyak sekali model-model lainnya. Dan Ya. terlihat premium sekali. Premium Masya Allah. sekali, Masya Allah. Dan silakan banyak promo ya, mudah-mudahan ya di Iya, kepoin aja. Ya. kepoin aja. Betul, Follow Instagramnya Everman Official, itu banyak banget promo. betul sekali. Insya Dan Allah. selain di Everman juga lihat di Instagram Kang Reda. Ya, Masya Allah ada juga. di sana. redasamudra.id. Promosi. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz ya. Masih Jazakallah sekalian. khairan. Jazakallah khairan. Teman-teman Insyaallah. sekalian, jangan lupa terus simak di episode Ramadan Stock yang akan Yes. datang. Bisa disimak di Instagram. YouTube juga ada. Spotify juga, Masya Allah. Bisa sambil lari pagi. sepedaan. Oh, yes. Bisa Di dengerin aja kereta. Insya Allah. Baik. Dan juga jangan lupa kalau sekiranya mendapatkan manfaat. Tolong di-share. Betul. Mudah-mudahan itu jariah buat Anda dan Amin. ada unta merah di sana. Amin Insyaallah. insya Allah. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam Amin. kebaikan. Ustaz, terima kasih banyak. Dan kita akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdika, la ilaha illa Masya anta, Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. tabarakallah.